Lika-liku kosan bagian kedua. Wildan, Ian, dan Rizky tengah berbincang-bincang di koridor kosan sambil menikmati sepiring gorengan ketika Buniar mengenalkan seorang penghuni kos baru yang akan menempati kamar persis di samping kamar Wildan. Penghuni itu bernama Dimas, seorang mahasiswa baru jurusan desain. Begitu dikenalkan dan Ibu Niar pergi, Dimas langsung masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Kesan yang tak begitu baik untuk seorang anak baru. Begitulah menurut pemikiran Wildan beserta kawan-kawannya. Hari pertama yang tak ada kesan baik ternyata terus berjalan selama berhari-hari, bahkan minggu. Dimas bukanlah tipe teman kosan yang sefrekuensi bagi Wildan, Ian, juga Rizky. Dimas tak pernah mau diajak kumpul, terlebih berbincang-bincang bersama seperti penghuni kos lain lakukan. Ia jarang terlihat, sekalinya keluar kamar, tidak pernah mau menyapa orang yang ada di sekitar. Wildan bahkan mengibaratkan Dimas seperti makhluk halus. Ada, tapi tak terlihat. Tiga sekawan itu kadang merasa kesal ketika sapaan mereka hanya ditanggapi dingin oleh Dimas. Hingga muncullah satu ide dari Wildan untuk mengerjai Dimas. Wildan, Ian, dan Rizky pun mematangkan rencana mereka. Lalu, Wildan yang maju dan merayu Reza, anak tunggal Ibu Niar, si pemilik kos. Kebetulan, Wildan dan Reza merupakan teman dekat sejak mereka sama-sama di bangku sekolah menengah dulu. Reza sebenarnya ragu untuk meminjamkan kunci cadangan kamar Dimas pada Wildan. Tapi temannya itu berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan Reza. Reza akhirnya luluh. Ia juga turut serta dalam proses keisengan itu. Berbekal kunci cadangan, mereka berempat pun masuk ke dalam kamar Dimas. Lalu bergotong royong mengubah semua tata letak kamar. Mulai dari tempat tidur, lemari, meja hingga bangku dan kipas angin yang ada di sana, semuanya mereka ubah penempatannya. Setelah selesai melancarkan keisengannya itu, mereka berempat lalu keluar dan bersembunyi di dalam kamar Ian yang letaknya persis berseberangan dengan kamar Dimas. Mereka menunggu kedatangan Dimas yang biasanya akan tiba di kosan saat sore hari. Benar saja, Dimas pun datang. Tak lama usai sampai, Dimas langsung buru-buru membuka pintu kamarnya lalu masuk ke dalam. Sedangkan Wildan, Ian, Rizky juga Reza mengamati dari sela-sela tirai kamar. Tak sampai hitungan menit, Dimas langsung keluar lagi dari kamarnya. Di depan pintu kamar, ia terdiam. Wajahnya kebingungan. Lelaki 18 tahun itu seperti sedang berpikir keras. Tak lama ia kembali membuka pintu kamarnya, lalu melongok ke dalam. Namun ia tak kunjung beranjak. Pintu kamar itu lantas dibuka lebar-lebar. Terlihat Dimas mengamati lagi dengan seksama. Berusaha mencerna apa yang telah terjadi pada barang-barang di kamarnya. Tempat tidur yang harus ada di sisi kanan, kini berubah di sisi kiri. Tidak hanya itu, lemari pakaian serta meja belajarnya pun kini dalam posisi yang berlawanan dengan semula.
Entah apa yang dipikirkan Dimas, ia kemudian terlihat mengunci pintu kamar, lalu bergegas pergi dari kosan. Sementara itu, Wildan dan kawan-kawannya menahan tawa sambil cekikikan pelan. Puas, misi mereka berhasil. Itulah resikonya kalau anak baru terlalu songong, ucap Wildan. Setelahnya tak ada yang tahu kemana Dimas pergi, hingga berhari-hari kemudian, akhirnya ia datang kembali ke kosan bersama 2 orang teman kampusnya. Dimas kemudian memutuskan untuk keluar dari kosan itu. Reza, Ian, serta Rizky jadi merasa bersalah. Tapi ketiganya tak punya keberanian untuk meminta maaf atau sekedar memberitahu pada Ibu Niar. Ya terlebih Reza. Bisa-bisa ia dicoret dari kartu keluarga kalau sang ibu tahu pemasukan kosannya berkurang akibat ulah sang anak. Berbeda dengan ketiga kawannya yang lain, Wildan bersikeras. Itu memang hal yang pantas didapatkan oleh Dimas karena bersikap sombong. Tidak sampai seminggu dari kepergian Dimas, sesuatu yang aneh pun terjadi. Kamis malam itu seperti biasa, Wildan pulang ke kosan usai bermain futsal dengan teman-temannya. Kebetulan, Ian dan Rizky malam itu tidak ikut, karena keduanya sedang pergi mencari sepatu dan baju. Keadaan kosan terbilang sepi. Saat Wildan sampai, ia langsung membuka pintu kamar, namun sangat terkejut begitu masuk ke dalam. Semua perabotannya berubah letak. Bahkan, kumpulan bola pingpong yang ia simpan dalam toples di atas meja pun jatuh berantakan. Jantung Wildan berdegup kencang. Ia kemudian mencoba untuk tenang, berpikir jernih, lalu tersenyum. Ini semua pasti ulah ketiga temannya, pikir Wildan. Siapa lagi kalau bukan kerjaan Reza, Ian, serta Rizky? Wildan lantas menelpon ponsel Ian. Sambil tertawa, ia menyempelekan keisengan Ian dan Rizky yang tak membuatnya takut sama sekali. Ian dan Rizky yang merasa aneh, lalu membantah tuduhan itu karena sejak siang mereka belum pulang ke kosan. Tidak percaya pada penjelasan kedua temannya, Wildan memutuskan ke rumah Reza yang ada di samping bangunan kosan. Berkali-kali Wildan mengetuk pintu rumah Reza, lalu muncullah Bu Niar membukakan pintu karena Reza sejak pagi sudah keluar rumah dan belum kembali juga. Terpaksa Wildan memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Bu Niar. Apakah hari ini ada penghuni kos yang meminjam kunci cadangan kamarnya? Bu Niar merasa heran dengan pertanyaan itu. Namun, tetap menjawab dengan menggeleng, lalu berkata, "Tidak mungkinlah ada yang minjam kunci cadangan. Bakal saya kasih kalau yang punya kamar gak ngasih izin. Lagi pula, kamar kamu itu satu-satunya kamar yang gak ada kunci cadangannya loh." Selesai.